Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali di pertemuan hari Sabtu ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar ilmu baru, pembahasan baru. Pembahasan ini sebetulnya pembahasan yang penting dan sangat dekat dengan keseharian kita, dengan lingkungan kita. Lebih-lebih yang berada di pesantren. Bukan hanya di pesantren, di luar pun ini sangat penting untuk diterapkan, yaitu tentang etika-etika persahabatan, etika-etika dalam bergaul, etika-etika bersosial secara umum. Ya. Kita akan mengkaji langsung dari kitab Al-Anwar fi Adabis Suhbah Indal Akhyar, karyanya Imam Asy-Sya'rani yang ditakik oleh guru kami Syekh Anas Adnan Asyrufawi. Nah, ini pernah juga saya kaji dulu ketika di kampus. Karena penting maka saya ingin menyampaikan pesan-pesan yang ada di kitab ini kepada kalian sebagaimana apa yang sudah saya terima. Nah, saya ambilkan dari pasal kedua, pembahasan kedua, yaitu tentang fi huquqis suhbah, tentang hak-hak persahabatan. Sebetulnya di dalam kitab ini ada 3 pembahasan besar, yaitu tentang pentingnya persahabatan di sisi Allah SWT, akhfillah. Yang kedua tentang hak-hak persahabatan. Pertama kan vertikal, yang kedua ini horizontal, yang ketiga nanti lebih cenderung ke tasawuf atau akhlak para aulia, para orang-orang soleh. Fi huquqis suhbah, tentang hak-hak persahabatan. Al-Anwar fi Adabis Suhbah Indal Akhyar. Untuk subtema yang pertama, yaitu tentang menutupi aib saudaranya. Min haqqil akhi 'alal akh, di antara haknya saudara atas saudara lainnya, ayyata'ama an uyubi, hendaknya seseorang berusaha menampakkan ketidaktahuannya terhadap aib saudaranya. Dalam artian lain, hendaknya berpura-pura tidak mengetahui aib temannya, saudaranya. Sekalipun dia mengetahui, melihat, tahu. Tapi kamu sebagai saudaranya hendaknya berpura-puralah, menunjukkanlah bahwa kamu tidak tahu, agar dia tidak malu, agar dia tidak pucat mukanya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh, pernah kita dengar kisahnya Hatim Al-Asom, ya. Hatim, namanya Hatim, dia dijuluki Al-Asom karena Al-Asom artinya adalah tuli, padahal dia sebetulnya tidak tuli. Suatu ketika Hatim itu dia didatangi seorang perempuan yang mau bertanya kepadanya. Ketika perempuan tadi ada di hadapan Hatim, tiba-tiba perempuan tadi mengeluarkan suara kentut yang keras. Suara kentut yang keras di hadapan Hatim. Di hadapan Hatim. Sontak perempuan tadi mukanya pucat, merasa malu. Perempuan kan rasa malunya lebih tinggi daripada laki-laki. Ya. Hatim ini, orang soleh ini, dia tidak mau orang yang di depannya ini merasa malu, aibnya terbuka. Akhirnya dia
berpura-pura tuli. Bagaimana caranya agar orang tadi tidak malu, agar orang tadi menganggap saya tidak mengetahui apa yang terjadi di depan saya. Akhirnya Hatim berpura-pura malu dan akhirnya Hatim berpura-pura tuli agar perempuan yang di depannya tadi tidak malu. Nah, berpura-pura tuli dengan bertanya lagi, apa? Silahkan keraskan pertanyaanmu. Saya tidak dengar, kata Hatim. Nah, ketika Hatim menjawab seperti itu, perempuan tadi berprasangka, oh ternyata Hatim dia tuli. Nah, Hatim tuli. Nah, amal baik inilah yang semestinya kita patut contoh. Ketika kita melihat teman-teman sekitar kita, misal dia melakukan sesuatu yang kurang baik, sementara kita ada di dekatnya dan perasaan dia bahwasanya hal itu diketahui oleh kamu dan kamu betul-betul mengetahui, ya pura-puralah tidak mengetahui. Pura-puralah tidak mengetahui. Agar dia tidak malu. Atau kalau mau, ya itu kalau seandainya bukan suatu kemaksiatan ya. Bukan suatu kemaksiatan. Tapi kalau suatu kemaksiatan, ya hendaknya diingatkan. Tapi cara mengingatkannya ya di tempat yang sepi, ketika kamu sedang hanya bersama dia saja gitu. Banyak orang ketika melihat aib seseorang itu malah dibeberkan, malah diceritakan. Ini yang disebut ghibah ini. Ini yang disebut membicarakan orang lain. Di zaman seperti ini tidak sedikit di zaman era globalisasi seperti ini, semua media sosial terbuka luas, informasi terbuka luas, permasalahan perpolitikan, apalagi nanti ketika mendekati pemilu-pemilu seperti itu, satu kubu kepada kubu yang lain saling menjelekkan. Ini tidak sepantasnya hal ini dilakukan oleh seorang muslim, karena seorang muslim satu dengan muslim lainnya adalah saudara. Yang kedua, min haqqil akhi 'alal akh. Di antara haknya saudara atas saudaranya, ayyuhammila ma yarahu minhu ala wajhid minat ta'wil jamila ma amkan. Fa illam yajid ta'wilan roja'a nafsahu bil laum. Hendaknya seseorang berusaha menafsirkan. Menakwil itu menafsirkan seindah mungkin dari apa yang ia ketahui dari saudaranya. Maksudnya apa? Jangan berburuk sangka. Sebisa mungkin kita menafsiri apa yang kita lihat dari saudara kita dengan tafsiran yang baik. Oh, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Sebaik mungkin. Jika tidak menemukan penafsiran baik tersebut, maka hendaknya kembali menyalahkan diri kita sendiri. Gitu. Ketika kita lihat misal ada teman kita di malam hari berjalan sendirian, malam-malam berjalan sendirian di tempat yang sepi gelap, jangan malah kamu mengira wah itu mau maling. Jangan, ini bukan, kamu tidak memenuhi haknya dia. Tafsir yang baik. Oh, mungkin dia sedang mencari sesuatu, mungkin dia ada yang diperlukan, sedang mendesak. Ada seseorang yang masuk ke kompleks asrama kamu, misal ke kamar, dia sendirian muter-muter. Ya. Ditanyain, sebisa mungkin berprasangka baik, ditanyakan, perlu apa? Ada yang bisa saya bantu? Malah, kamu ngapain di sini? Mau nyuri?
Ini tidak pantas ini. Misal lagi ada teman kamu di hari Kamis pegang piring di dapur. Takwili, tafsiri apa yang kamu lihat dari teman kamu itu dengan penafsiran yang baik. Jangan malah berprasangka, loh kamu mau makan ya? Kan gitu. Bisa kita menafsir yang baik. Mungkin ada temannya atau adik kelas yang sedang sakit, dia mengambilkan nasi. Gitu. Tapi kalau seandainya kamu mencari-cari alasan-alasan yang baik untuk membenarkan teman kamu, tidak dapat, maka salahkan diri kamu sendiri. Karena tidak mendapatkan alasan tersebut. Karena, wah ini mungkin keburukan atau hal yang saya lihat buruk di teman saya, itu sebabnya juga saya. Gitu. Saya sebagai temannya, kenapa nggak mengajaknya kebaikan misal. Nah, pokoknya mencari alasan yang baik. Mencari alasan pembenaran apa yang dilakukan temannya. Jika tidak mendapatkan, maka salahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri. Jangan malah sebaliknya, kita mencari alasan pembenaran untuk diri kita sendiri dan mencari alasan untuk menyalahkan orang lain. Ini bukan teman sejati, bukan muslim sejati. Yang ketiga, min haqqil akhi 'alal akh ayyarjualahu minal khairati wal musamahati wa qabulit taubati wa fi walau fa'ala minal ma'asi salah ini ada alifnya, minal ma'asi al islamiyati ma fa'al kama yarju zalika li nafsih. Hendaknya seseorang selalu mengharap kebaikan-kebaikan untuk saudaranya. Dia mendapat ampunan dan taubatnya diterima. Sekalipun dia telah banyak melakukan kemaksiatan Islamiyah. Yang dimaksud dengan kemaksiatan Islamiyah selain menyekutukan Allah. Sekalipun dia zina, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan. Gitu. Sekalipun dia termasuk dosa besar durhaka kepada orang tua. Nauzubillah, semoga kita dilindungi dari hal-hal itu semuanya. Sebagaimana mengharapkan hal-hal tersebut untuk dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai seorang muslim, kita terhadap saudara-saudara kita, hendaknya kita selalu mengharap kebaikan untuk teman-teman kita. Semoga teman saya ini mendapatkan hasil yang terbaik, prestasinya di sekolah. Semoga pas waktu lomba, semoga teman saya ini dia mendapatkan kejuaraan. Semoga teman saya ini dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Semoga teman saya ini dapat menghafalkan Al-Quran, menyelesaikan Al-Quran. Semoga teman saya ini dia dapat diterima di kampus ini, mendapatkan beasiswa ini. Jangan malah sebaliknya. Kalau sebaliknya namanya adalah hasud. Kalau sebaliknya namanya adalah hasud. Wah, ini semoga dia nggak dapat ini, semoga dia nggak lulus, semoga dia ini. Namanya hasud. Menginginkan kenikmatan orang lain hilang. Atau dia dengki. Gitu. Dia dengki. Tidak sepatutnya seperti itu. Kalau ada seseorang atau teman kamu yang melakukan kekhilafan, kesalahan, harapkanlah agar dia mendapatkan ampunan dari Allah. Harapkanlah agar dia mendapatkan ampunan dari orang yang dia salahi. Semoga teman saya ini dia maafin, diampunin gitu. Semoga dia diampunin, dimaafin.
Semoga dia tobatnya diterima, ya Allah. Semoga dia tobatnya diterima. Sekalipun kemaksiatan yang dilakukan itu sangat banyak sekali. Sekalipun kemaksiatan yang dilakukan itu banyak sekali. Jangan sampai kamu mengutuknya dia. Mengutuk dia, oh semoga doa kamu gak dikabulkan. Semoga tobat kamu gak diterima. Jangan seperti itu. Sebagaimana kita mengharapkan hal-hal tersebut untuk diri kita. Apakah kita mau tobat kita diterima? Tentu. Kita mau kekhilafan kita dimaafkan. Kita mau kebaikan-kebaikan tersebut yang sudah disebutkan tadi. Pengen diterima di kampus tertentu, pengen mendapatkan prestasi tertentu, pengen mendapatkan ridho kasih sayang orang tua, doa orang tua, pengen mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Gitu. Ya. Terkait hal ini diterimanya taubat. Ada salah satu kisah ayahnya Al-Habib Umar, ya, ayahnya Al-Habib Umar, namanya Habib Muhammad ya. Ayahnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ayahnya beliau itu meninggal, dibunuh sama orang zalim di Yaman. Ayahnya beliau meninggal dibunuh sama orang. Dan beliau tahu siapa pembunuhnya. Meskipun demikian, orang tadi yang melakukan kezoliman yang sangat besar, dosa besar itu membunuh orang. Tapi Al-Habib Umar masih mengharapkan kebaikan dari orang tersebut, untuk orang tersebut. Kebaikannya apa yang diharapkan untuk dia? Ya, dia mengharapkan agar dia mendapatkan hidayah. Habib Umar mengharapkan agar dia mendapatkan ampunan dari Allah. Sekalipun itu berat bagi dirinya, tapi tetap hal itu beliau harapkan, beliau mohon agar orang tadi mendapatkan ampunan, taubatnya diterima ketika bertaubat. Inilah sejatinya seorang muslim. Saudara, sahabat yang sejati seperti ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.